siang teman mata di rumah. Selamat siang, wah Masya Allah banget nih hari ini kembali lagi gitu ya bersama Mibus di iBus Talk ke-16 ini. Wah bener-bener ya, kadang tuh Mibus tuh ngerasa kayak wah cepet banget, ternyata iBus Talk-nya tuh udah sampai ke part 16 aja gitu ya teman mata di rumah. Halo, oke nih teman mata di rumah, kira-kira tuh kabarnya gimana nih hari ini gitu ya. Kayaknya hari ini tuh sangat-sangat cerah ceria sekali gitu, seperti Mibus hari ini di iBus Talk ke-16 ini. Karena Mibus bener-bener udah gak sabar banget ya teman mata di rumah. Dan juga nih mungkin teman mata di rumah yang baru pertama kali ya nonton iBus Talk, Mibus kayaknya izin memperkenalkan diri dulu kali ya. Oke, jadi perkenalkan, nama aku Putri Berni Salsabila sebagai Mibus di iBus Talk ke-16 ini. Boleh teman-teman mata di rumah panggil aku Mibus Salsa. Oke, jadi nih sekali lagi nih Mibus mau tanya, kira-kira nih teman mata di rumah hari ini tuh kabarnya gimana nih? Apakah baik-baik aja gitu ya? Apakah mungkin hari ini aku lagi sedih nih Bus, ataupun aku hari ini lagi happy banget nih Bus? Boleh banget nih teman mata di rumah gitu ya, bisa di komen-komenkan gitu biar Mibus tahu gitu ya. Nah, oke, teman mata di rumah, seperti biasa ya, Mibus hari ini itu akan nemenin kalian kurang lebih selama 1 jam ke depan gitu. Jadi pastinya juga hari ini tuh Mibus gak sendirian. Wah, sama siapa Mibus? Sama siapa? Ayo, mungkin juga nih teman mata di rumah, kira-kira ada yang bisa nebak nggak nih? Mungkin kan ada yang apa namanya, dari kemarin gitu udah mantengin banget gitu ya Instagram kita, feed Instagram kita, postingan kita, story kita gitu. Aku udah tahu nih Bus, aku udah set alarm nih di jam berapa nih? Di jam 2 gitu ya. Nah, boleh banget nih besti-besti aku di komen kira-kira sama siapa sih hari ini Mibus gitu ya akan membawakan iBus Talk ke-16 ini. Oke. Nah, mungkin ada yang bisa tebak kah di sini? Bisa banget, langsung aja ditulis-tulis di kolom komentar seperti itu. Oke, sambil menunggu gitu ya narasumber kita gabung, kayaknya nih Mibus juga mau absen dulu. Absen apa sih Mibus? Absen nih kira-kira ini teman mata di rumah itu kira-kira tuh dari domisili mana aja, dari kota mana aja. Boleh banget di komen juga, karena ya Besti dari kemarin tuh Mibus selalu emes banget kayak ngeliat wah ada yang dari luar Pulau Jawa, jauh-jauh banget gitu. Nah, buat besti-besti aku boleh banget nih bisa di komen-komen dulu saja seperti itu. Nah, oke nih besti-besti aku, Mibus juga hari ini tuh mau menyampaikan apa Mibus? Menyampaikan nih kalau di iBus Talk ke-16 ini seperti biasa bakal ada giveaway live. Wah, sebesar berapa Mibus? Sebesar 150.000 ya. Pastinya untuk 3 orang pemenang beruntung. Syaratnya apa Mibus? Syaratnya itu gampang sekali ya teman-teman mata ya. Jadi syaratnya itu kalian tinggal follow Instagram kita di ibus.id, terus nih drop pertanyaan paling menarik kalian di kolom komentar, dan pastinya nih, ini pokoknya syarat wajib di antara yang paling wajib, kalian harus pantengin live kita dari awal sampai akhir seperti itu. Oke nih, teman mata di rumah nih ya, kira-kira dari domisili mana saja nih? Wah, halo, ada kakak siapa saja di sini yang baru bergabung? Selamat datang, selamat bergabung nih di live-nya Mibus. Sepertinya sudah lumayan banyak gitu ya Bes. Kayaknya nih mungkin teman mata di rumah nih udah bener-bener set alarm kali ya. Biasanya juga nih hari ini tuh kita ada sedikit perubahan jadwal gitu ya teman mata ya. Biasanya kan kita itu live itu untuk iBus Talk itu di jam 3 sore ya. Hari ini kita rada maju dikit gitu ya, maju berapa jam? 1 jam gitu ya. Kenapa sih? Karena kayaknya kita semua udah nggak sabar banget gitu ya buat membahas topik live kita hari ini. Oke, ada dari Bogor. Halo Kakak Tia Ananda Mulia. Halo, mungkin teman mata di rumah nih. Hai, dari mana aja nih? Wah, ada dari Bogor. Kayaknya juga nih Besti, aku tuh sering banget gitu ya, dari minggu kemarin banyak banget yang dari Bogor, dari Jakarta gitu lah. Masya Allah, Ibu seneng banget sih. Oke, ada dari mana lagi nih Besti? Halo. Wah, ternyata juga nih Mibus setelah baca-baca nih kolom komentar, ternyata sudah banyak sekali nih teman mata di rumah yang sudah nih bertanya-tanya gitu. Kayaknya emang udah pada tahu juga ya teman mata ya, topik live kali ini itu topiknya apa gitu. Halo nih, ada kakak siapa saja? Ada kakak Hazibuan, terus ada dari kakak siapa nih? Banyak ya, ternyata banyak sekali. Ada kakak Vika Danar juga. Terus juga nih ada kakak siapa lagi, ini kita baca ada kakak Ulfi Silvia juga. Oke, ini teman mata di rumah nih ya,
Jangan lupa juga nih teman mata di rumah nih ya, seperti tadi yang Ibu udah bilang gitu ya, mungkin nih nanti teman mata bisa nih siapkan pertanyaan paling menarik gitu, atau mungkin teman mata di rumah udah nggak sabar nih buat ketemu dokternya, bisa banget di komen, nih Bus aku udah nggak sabar banget nih Bus, biar kita langsung satset gercepkan gitu ya, kita mulai Ibu Talk kali ini, seperti itu. Oke nih ya, teman mata di rumah juga nih, Mibus juga nih mengucapkan terima kasih banyak gitu ya buat teman mata di rumah yang selalu bersemangat gitu ya, selalu antusias menunggu iBus Talk kita gitu dari part 1 sampai part ke-16 ini gitu ya. Dan juga nih yang udah follow Instagram Mibus, bener-bener nih Mibus tadi lihat banyak sekali yang sudah follow, terima kasih banyak ya. Tapi semoga juga nih teman mata di rumah follow Instagram kita itu bukan cuma karena ada giveaway aja loh ya, tapi teman mata di rumah juga nih follow Instagram iBus itu karena mantengin juga nih postingan-postingan kita gitu ya, mulai dari konten edukasi, terus informasi, terus tips-tips mengenai kesehatan, khususnya kesehatan apa nih Bus? Kesehatan mata, terus juga nih apa namanya tentang konten-konten lifestyle juga gitu ya teman mata di rumah. Wah, halo, pada sepertinya sudah tidak sabar juga nih ya, nggak sabar. Oke, buat Mam Syifa, halo Mam. Iya nih kayaknya emang nih kakak ya udah pada nggak sabar semua gitu ya besi-besi aku, tapi tenang saja gitu ya. Sebentar kita tunggu, sebentar kayaknya kita mau ngobrol-ngobrol dulu gitu ya. Mungkin teman mata di rumah nih, tadi ini Ibu kan sempat bertanya kira-kira tuh dari kota mana aja sih, boleh nih di komen gitu ya. Halo yang baru bergabung juga, seperti itu ya teman mata nih ya. Kira-kira mungkin nih siang ini nih kira-kira gitu ya, sembari menunggu gitu narasumber keren kita, teman mata di rumah nih siang-siang sedang apa nih? Biasanya jam 2 itu mungkin ada yang masih produktif gitu ya, di kantor, di tempat kerja gitu ya. Boleh di komen, atau mungkin ada yang lagi santai-santai di rumah juga boleh sekali di komen. Hai buat Kakak Nursada, halo selamat pagi. Selamat pagi lagi, semangat pagi gitu ya. Semangat pagi, tapi selamatnya selamat siang. Halo. Ada Kakak Nursada juga sedang rebahan. Wah, ya sih itu masih menjadi part favorit ya. Ketika di rumah gitu, Mimpus juga kayaknya semua orang favorit banget gitu ya buat rebahan setiap harinya gitu. Terima kasih juga nih yang sudah banyak nih melontarkan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Kayaknya emang sudah pada nggak sabar gitu ya besi-besi aku. Oke nih, ada kakak siapa saja di sini? Halo, selamat datang, selamat bergabung di live-nya Mibus. Oke. Mungkin ada yang sudah tahu nih narasumber kita siapa? Boleh untuk bisa dikomenkan. Oke nih, halo Kak, halo. Halo, Halo Bang Mata, oke. Halo dokter, selamat siang. sebentar, sebentar. Oke. Oke, halo. Halo dokter Yusuf. Halo, Mbak. Halo, Kak. Oke. Jadi dok, terima kasih ya dokter Yusuf ya. Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama kita di iBus Talk ke-16 ini. Kemarin Siapa? udah juga ya dok ya di iBus Iya, yang sudah. Ini sebelumnya. kedua. Oke. Wah, sangat happy sekali nih kayaknya ya teman mata di rumah juga. Oke dokter, perkenalkan dulu. Nama aku Putri Barni Salsabila sebagai moderator di iBus Talk ke-16. Boleh dipanggil Mibus Salsa. Oh, Oke. siap. Oke, buat teman-teman mata di rumah nih, terima kasih banyak juga nih yang sudah bergabung di iBus Talk ke-16 ini. Mungkin juga nih teman mata di rumah yang belum tahu, hari ini itu kita akan membahas sebuah topik live yang sangat seru ya. Jadi untuk topik live kita hari ini itu kerja produktif dengan mata sehat ya. Oke, untuk narasumber kita di sini ada Dr. Yusuf Managali. Jadi beliau ini seorang dokter umum sekaligus konten kreator. Keren sekali teman mata ya. Oke. Sekali lagi terima kasih ya Dokter Yusuf ya sudah meluangkan waktunya gitu ya di iBus Talk ke-16 ini. Oke Dokter Yusuf ya, kayaknya kita langsung masuk ke materinya aja kali ya dok? Oh iya. Oke. Ya kan, Mas. Oke, jadi ya dok, untuk topik kita hari ini itu kan kerja produktif dengan mata sehat ya dok ya.
Nah, Mm-mm. kadang tuh kita sebenarnya tahu ya dok ya, kesehatan mata sendiri itu merupakan aset paling berharga yang kita punya. Terutama itu kalau kita nih sering bekerja gitu ya, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kadang tuh padatnya aktivitas ngebuat nih mata, kesehatan mata kita tuh jadi terbengkalai gitu dok. Dan juga nih banyak banget juga nih faktor-faktor yang berpotensi merusak mata kita jika tidak diatasi dengan baik nih. Nah, menurut nih dokter Yusuf sendiri ya dok ya, kira-kira masalah seperti apa sih yang bisa timbul jika kita tidak merawat mata dengan baik saat bekerja nih dok? Oke, itu saya rasa pertanyaan yang bagus banget karena pasti banyak teman-teman yang ngalamin ini juga. Sebagai contoh, misalkan banyak banget kalau teman-teman buka, teman-teman bisa cari di Google itu namanya eye strain. Jadi kayak ada ketegangan mata kalau kita itu terlalu fokus bekerja tanpa memperhatikan kesehatan mata kita. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Biasanya kan teman-teman kerja zaman sekarang banyak depan laptop, depan layar, depan HP, kita sering banget kena paparan sinar dari gadget-gadget kita. Nah, itu kalau terlalu banyak atau kita terlalu fokus durasinya, itu tuh bisa bikin mata kita tegang. Itu teman-teman bisa searching sendiri di Google. Jadi, dia itu bisa bikin kita pusing, nanti gangguan penglihatan, ataupun juga bikin nggak nyaman. Nah, sebenarnya faktor kesehatan mata untuk bekerja itu, Kak Salsa, itu tuh faktornya bisa banyak banget. Misalkan nih, seperti saya misalkan bekerja di ruangan yang dikit-dikit selalu ber-AC. Nah, karena situasi lingkungan itu kadang tuh mata kita tuh jumlah kedipannya itu tuh bisa menurun karena situasi lingkungan kita yang misalkan di ruangan yang penuh AC. Apa sih yang bisa nyebab apa sih masalahnya ke depan? Itu nanti bisa kita sebutnya eye dry syndrome atau mata kering. Karena seharusnya mata ngedip itu kan buat membasuh bola mata, membasuh mata. Jadi karena basuhannya kurang, akhirnya matanya mengering. Akhirnya yang ke depannya itu masalahnya bisa banyak banget, bisa muncul rasa tidak nyaman di bola mata. Nah, juga kalau teman-teman terlalu terang melihat layar HP atau melihat laptop terlalu dekat atau tidak duduk di posisi yang benar seperti yang kita sebut ergonomis, nanti mungkin teman-teman bisa baca sendiri soal ergonomis. Takutnya nanti teman-teman bisa kena namanya rebun jauh kalau itu sudah terlalu lama dan itu tuh masalah yang bakal panjang banget prosesnya. Terus kan berarti kalau ada masalah berarti ada solusinya dong. Hmm, Nah, solusinya betul. itu eh, teman-teman bisa baca peraturan 20. Jadi ini dari Amerika itu 20 20 20. Jadi setiap 20 menit teman-teman depan laptop coba alihkan pandangan mata teman-teman 20 detik aja ke arah yang 20 kaki atau hitungan kita tuh 6 meter. Jadi misalkan nih saya fokus ke depan kamera sudah 20 menit, nanti saya alihkan saja ke kanan ke kiri ke ujung tembok sana yang kurang lebih 6 meter selama 20 detik baru kita balik lagi. Harapannya kita fokuskan mata kita rileks sebentar untuk melihat untuk fokus ke pekerjaan kita lagi. Atau di sisi lain make sure nih pencahayaannya teman-teman ini udah oke. Kadang tuh kita suka baca dalam gelap biar bisa lebih fokus. Tapi Iya, akhirnya bener. pencahayaannya malah oke, dan itu malah bisa jadi masalah di kedepannya. Terus juga kadang nih ini yang paling sering nih anak muda, anak SMA, pasien yang paling saya sering ketemu gangguan mata. Mereka suka pakai kontak lens karena menurut mereka yang cewek-cewek itu lebih cakep pakai kontak lens. Tapi kontak lens yang ternyata nggak oke, nggak fit, nggak nyaman. Itu juga bisa jadi penyebab kesehatan mata ke depannya. Jadi gitu sih, Kak. Oke, jadi emang iya sih dok. Tadi kan dokter juga sempat bilang gitu ya, kalau di depan kita kayak aku sendiri ya dok ya, kadang kan kerjanya sering banget nih di depan layar laptop, mungkin layar handphone juga gitu ya dok ya. Kadang itu bikin pusing gitu ya dok ya, matanya sakit, terus pusing. Terus kadang ya dok, aku tuh malah ngerasa juga nih dok, kadang kalau emang udah saking sakitnya gitu ya, matanya pusing malah jadi kemual dok. Menurut dokter gimana tuh? Nah, itu bisa banget terjadi sih dan kadang sering banget terjadi. Ketika kondisi kita mual, kadang tuh karena mata kita terlalu fokus terus teralihkan, ketika mata kita sudah fokus ke satu titik terus tiba-tiba mual sendiri, itu tuh bisa terjadi karena durasi lamanya kita melihat kamera itu juga bisa membuat seperti itu. Melihat layar itu bisa buat kondisi seperti itu, Kak. Cuman make sure kondisi mual itu hanya satu dari sekian banyak masalah yang terjadi kalau kita kalau kita intens melakukan sesuatu terlalu lama. Bukan hanya mual
kasar, tapi juga bisa nanti kunang-kunang atau tiba-tiba matanya kayak ada jendela-jendelanya seperti ada tirai-tirainya itu juga bisa. Jadi perhatikan baik-baik, jangan terlalu intens. Nanti kalau sudah merasa terlalu intens 20 menit, alihkan saja sebentar 20 detik. Insya Allah itu tidak akan mengganggu kan, harapannya tidak mengganggu fokus dalam pekerjaan kita. Jadi apakah mual bisa terjadi? Itu bisa. Tapi bukan hanya mual masalahnya. Nah, padahal kita karena produktif terus, untuk produktif terus jangka panjang, jadi jangan ragu untuk mengistirahatkan mata kita cukup 20 detik, gitu kan. Oke, berarti mungkin tadi nih bisa diatasi juga ya dok. Tadi kan ada mata kering juga ya ternyata ya dok ya. Mhm, Terus juga kalau kita terlalu fokus juga nih menatap layar laptop, handphone gitu bisa ini pakai metode tadi 20-20 ya dok. mhm, Jadi iya betul, 20 20, menit nih 20. kita menatap layar, contoh layar laptop. Nanti setelah itu dijeda 20 detik, lihat ke objek lain selama 20 detik Iya gitu ya. betul, kalau udah 20 Oke, menit, lihat ke tempat lain 20 detik. oke dok. Jadi seperti itu. Nah, kadang ya dok, mungkin kan kita merasa juga ya dok ya, mungkin kita nih sebelum-sebelumnya kayak melakukan apa namanya pekerjaan kita nih mungkin kayak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang salah nih, mungkin tadi nih terlalu fokus sekali di layar di depan layar laptop, terus juga mungkin kita udah mulai ngerasa nih kayak aduh mata aku tuh kok kayaknya nggak enak banget, terus mungkin nih lihat handphone sebentar kok udah mulai sakit. Nah terus menurut dokter sendiri nih kira-kira kapan sih waktu yang tepat untuk periksa mata ke dokter nih dok? Oke, saya rasa ini pertanyaan yang bagus banget karena kadang kita tuh nggak tahu kapan harus cek ke dokter. Satu, kapan teman-teman harus cek ke dokter mata, yang paling penting adalah ketika teman-teman ada keluhan. Ketika teman-teman terganggu, ada keluhan atau tiba-tiba ada komplain secara kosmetik dari orang lain yang teman-teman tidak rasakan, jangan ragu pergi ke dokter. Nah, masalahnya adalah sebenarnya kita mengikuti idealnya, Mbak ya. Jadi ada ideal, ada realita. Realita tuh biasanya berdasarkan keluhan. Datang ke dokter kalau udah ada keluhan atau tiba-tiba teman kita bilang, kok matamu merah sih, baru kita periksa ke dokter. Jadi ternyata itu realitanya. Tapi ada idealnya juga, Mbak. Kapan sih kita periksa ke dokter? Satu, itu tuh pas anak-anak ketika bayi usia 6 bulan, itu tuh kita sangat merekomendasikan untuk para balita cek dulu ke dokter mata. Lalu beranjak dewasa, dia usia 3 tahun sebelum masuk SD, sebelum masuk sekolah itu kita arahkan juga untuk cek lagi ke dokter mata. Baru ketika dia usia sekolah, baru 1 sampai 2 tahun sekali cek ke dokter mata. Begitu kita dewasa di usia saya 18 sampai 40 tahun, itu umumnya 2 tahun sekali itu sudah cukup untuk cek ke dokter mata. Baru ketika dewasa, di usia dewasa 40 sampai 60 itu juga kita arahkan 2 tahun sekali. Cuman dengan catatan, ketika usia 40 tahun, penglihatan kita Mbak itu sudah berbeda. Nanti kita ada yang disebut plus satu. Nanti ketika 40 tuh sudah matanya tuh kalau ngeliat dekat tuh makin rabun. Nah itu mata plus. Itu juga kita itu harus hati-hati tuh 40 tahun jika mengalami itu termasuk normal kok Mbak. Terus nanti kita harapkan ceknya tiap 2 tahun, baru ketika di atas 60 harapannya ceknya setahun sekali. Nah, jadi itu idealnya, tadi idealnya. Yang satu lagi adalah realitanya. Semoga kedepannya kita bisa cek ke dokter mata sesuai dengan jam idealnya. Oke, berarti sebenarnya itu mulai dari ini ya usia dini banget ya dok. Tadi mulai dari usia 6 bulan 6 ya dok bulan. kalau nggak salah ya. 6 bulan. Oke, jadi kadang tuh mungkin kita nggak contoh nih dok, aku tuh nggak ngerasa ada apapun nih di mata aku, tapi berarti nih di apa namanya batas-batas waktu tersebut, di waktu-waktu tersebut kita cek pun nggak apa-apa ya dok, malah dianjurkan ya dok. Gak apa-apa, cek aja Mbak. Kadang kalau di literatur itu tulisannya tuh cek saja, biarpun tidak ada masalah. Itu tuh Mm-mm, tetap aja dicek. bener. Karena apalagi di kondisi saya pribadi Kak, saya itu kan sudah pakai kacamata. Jadi saya tuh Mm-mm. sudah mulai nih ngerasa jangan-jangan kacamataku minusnya nambah ya. Nah itu tuh saya udah akhirnya harus cek deh. Kalau nambah-nambah terus kan gak enak Iya, jadinya ke depannya. Apalagi kalau iya sih nambahnya bener. dikit itu kan antara nanggung ya kayak ganti kacamata nggak ya, ganti kacamata nggak ya. Itu makanya saya rasa sih cukup penting ya buat jadi kewaspadaan kita. Oke, oke nih dok. Jadi memang harus pokoknya nih rutin gitu ya dok ya. Kadang mungkin kan Oke. kalau kayak orang awam kayak aku sendiri gitu ya dok ya. Kadang ya udahlah kalau nggak ada keluhan
kayaknya nggak perlu deh cek ke dokter. Iya, Padahal nggak kayak gitu ya dok. kalau nggak kayak gitu. Oke. Nah tadi kan juga nih ya dok, kita sempat bahas nih apa namanya soft lens juga Hmm. nih dok. Kalau menurut dokter sendiri nih, mungkin kan ada beberapa nih teman-teman di rumah ataupun aku sendiri gitu ya, mungkin punya permasalahan kayak mata minus kah, silinder kah. Nah menurut dokter sendiri nih ya dok ya, lebih sehat memakai kacamata atau soft lens nih dok? Eh, kalau ditanya lebih sehat, kalau saya pribadi lebih prefer kacamata, tapi dengan berbagai alasan. Alasan nomor satu, kacamata itu tuh eh, suatu alat yang kita tambahkan di wajah kita, Kak. Dia tidak menempel ke mata. Kalau soft lens itu menempel ke mata. Kalau menempel ke mata berarti satu, soft lens itu dibutuhkan kebersihan yang lebih dari pemakainya. Kedua, biarpun sudah bersih, berarti ada nih resiko infeksinya. Itu kenapa teman-teman yang pakai soft lens itu kadang tuh punya keluhan mata lebih banyak daripada teman-teman yang pakai kacamata. Nah, eh, lalu juga kalau di soft lens itu kadang kita butuh disiplin. Saya tuh beberapa kali ketemu beberapa teman saya yang tidur pakai soft lensnya nggak dilepas. Itu kan tidak begitu oke seharusnya. Seharusnya itu dilepas. Tapi apakah soft Hmm. lens punya kelebihan? Tetap soft lens itu punya kelebihan. Nah, seperti kelebihannya soft lens itu umumnya lebih bersifat estetik. Dia kan tidak merubah wajah karena soft lens kan langsung mata ke mata, terus tidak begitu mengganggu aktivitas karena dia kan tidak dia bisa tetap megang-megang wajahnya dengan langsung karena kalau soft lens bisa langsung. Kalau kacamata itu sedikit mengganggu aktivitas, terus juga secara estetik berubah. Tapi kalau saya pribadi lebih prefer ke kacamata. Oke. Jadi ya sih dok ya, mungkin yang paling di highlight banget nih kalau apa namanya pakai soft lens tuh kadang gitu ya, aduh kayaknya tangan aku nih kurang bersih dan kadang tuh bikin iritasi juga kalau memang pas mungkin cara pemakaiannya, terus menjaga kebersihannya tuh kurang tepat ya dok. Betul, itu banyak banget sih masalahnya, Kak. Soalnya takutnya kita tuh sudah tidak begitu bersih, tangan kotor asal main usap-usap, terus dipakai tidur. Nah itu kan yang kombonya tuh di situ, itu kan jadinya semua masalah beruntun jadinya. Jadi Oke. kalau saya pribadi sih prefer kacamata. Iya bener-bener sih dok. Nah oke dok, tadi juga nih, tadi kan dokter sempat bilang nih, berarti untuk soft lens sendiri kan memang sebenarnya tuh nggak boleh dipakai tidur kah dok? Iya Mbak, jadi tuh di beberapa soft lens itu tuh kita harapkan tuh dilepas eh, karena soft lens itu kan menempel ke mata kita, Kak. Kita nggak tahu apakah itu kotor atau bersih, apalagi terutama tidur kan kondisinya malam. Pas malam ini kita juga harus cari tahu nih, ini udah oke atau belum. Maka itu baiknya dilepas, lalu kita bersihkan mata kita, cukup cuci-cuci gitu, insya Allah udah oke. Maka dari itu kadang saya tuh lebih prefer kalau bisa kacamata, mending kacamata, Kak. Dan di sisi lain pun kacamata juga lebih safe, Kak, karena kalau ada angin atau debu, karena dia lebih lebih kuat, lebih rangkanya lebih pasti, jadi dia juga bisa ngelindungin mata kita, Kak, dari debu atau kotoran gitu, Kak. Iya bener-bener bener. Nah, oke. Nah oke nih. Jadi kan mungkin juga nih ada beberapa nih teman kita di rumah ya nih, dok. Apa namanya? Kita itu mungkin nih, aduh aku ngerasa nih minus aku tuh masih kecil ataupun silinder nih. Kayaknya minus aku silinder aku masih kecil nih, masih Hmm, setengah nih atau masih seperempat nih. Kira-kira hmm. itu perlu gak sih dok pakai kacamata ketika contoh nih minus kita masih kecil, silinder kita masih kecil, perlu nggak dok? Kalau saya akan mengembalikan ke pasiennya, Kak. Dia terganggu atau enggak dengan minus kecil tersebut. Kalau seandainya minusnya mengganggu, misalkan dia bekerjanya di misalkan dia mahasiswa yang duduknya suka di belakang, tiba-tiba lihat depan sudah kelihatan, itu kan mengganggu. Itu Mm-mm. saran saya mending pakai kacamata biar keluhannya hilang. Tapi kalau ternyata dia tidak terganggu, menurut saya kembali kebebasan si pemakainya. Karena kan kacamata itu mungkin buat orang-orang yang belum pernah pakai kacamata, itu akan terasa, mungkin kenyamanannya butuh adaptasi lagi, karena kok ada benda di hidung dan telinga. Kedua, secara estetik, kadang kan orang melihat di depan kaca, oke nggak ya aku pakai kacamata, itu juga biasanya jadi pertimbangan. Tapi kalau orang-orang yang matanya minus, tidak terganggu, tapi dia sering kerjanya outdoor, saya tuh sering merekomendasikan untuk pakai kacamata sekalian. Kenapa? Karena kacamata itu bisa
melindungi kita dari debu, angin, atau tiba-tiba ada kotoran tertiup. Itu tuh kalau orang kerja outdoor daripada dia kelilipan, kacamata itu bisa membantu. Begitu, Kak. Oke, terus nih Dok ya, kira-kira nih, contoh nih, mungkin nih ada nih, aku nih, contoh nih aku tuh minusnya kecil nih Dok, tapi aku kayak, aduh aku nggak mau nih, belum mau pakai kacamata. Kira-kira tuh ada kemungkinan nggak nih Dok, minus aku tuh bakal lebih gampang nambah nih Dok? Eh, bisa, tergantung kembali lagi ini penyebab minusnya apa. Kalau seandainya dia sering baca buku sambil tiduran atau main HP sambil tiduran dan bikin dia minus, itu tuh berarti kebiasaannya yang harus kita ubah sedikit. Hmm. Nah, masalahnya gini Kak, kalau misalnya orang pakai kacamata, tapi kebiasaan yang matanya bikin tambah minus seperti main HP saat tiduran atau dalam selimut, itu terus jalan kan nanti matanya minusnya akan jalan terus. Cuman mungkin di beberapa kasus kacamata tuh bisa membantu kita menghambat eh, bertambahnya jumlah minus kita. Karena kan di kacamata nih sekarang sudah ada produk-produk yang dia itu bisa menangkal radiasi atau dia bisa menggelapkan, bisa menghambat cahaya yang masuk ke mata kita. Nah itu juga jadi sangat penting sih Kak sekarang. Oke, karena juga ini ya Dok ya, mungkin di realitanya gitu ya Dok, kita tuh sering banget ngeliat anak kecil gitu masih SD sudah pakai kacamata gitu ya Dok. Ya, Berarti perlu ya Dok ya sebenarnya ya. perlu dan perlu diubah juga nih anak SD pakai kacamata ini kenapa? Apa gara-gara dia sakit, keseringan main game atau main game terlalu dekat ke mata? Menurut saya itu kita harus lihat nih, kalau emang dia sering main gamenya dekat ke mata itu ya kebiasaannya harus diubah. Entah main gamenya dikurangi atau jaraknya dikembalikan ke jarak normalnya. Iya iya bener sih Dok, karena emang apa namanya mungkin nih anak-anak kecil sekarang kan udah kenal nih handphone gitu ya, apa namanya main game gitu ya, terus juga apa namanya mungkin baca buku juga tadi ya Dok ya, suka banget nih belajar mungkin ya besoknya ulangan, terus gelap-gelapan, ternyata itu nggak boleh juga ya Dok. Iya, cahaya itu bisa mempengaruhi. Oke oke oke. Nah, oke tadi kan kita udah bahas juga nih ya Dok ya, mata minus, silinder juga dan yang lainnya plus juga nih. Kalau menurut dokter sendiri nih, definisi mata yang sehat itu kayak apa sih Dok? Oke Kak, kalau secara teori itu idealnya tuh secara susunan susunan organnya, organ dalam mata, komposisi eh, jaringan dalam mata dan fungsinya itu tidak ada gangguan atau kita sebut normal. Nah, selama dia tidak ada keluhan atau secara anatomi, secara bentuk matanya tidak ada perbedaan yang signifikan yang dapat mengganggu fungsi, itu kita sebutnya normal. Masalahnya itu kita lihat kalau di kondisi idealnya kita hari ini adalah kita lihat dia ada keluhannya atau enggak. Biasanya ada beberapa karakter fisik, cuman mungkin ini saya sebutkan sekilas saja, nanti saya rangkumkan di akhir seperti warna putih pada sklera. Jadi sklera tuh yang tepi-tepi mata putih, terus tiba-tiba dia tengahnya itu juga jernih, tengah mata kita yang hitam ini juga jernih, lalu kelopak matanya tidak bengkak, itu tuh juga kita anggap sehat. Tapi intinya kalau buat teman-teman kita lihat ini teman-teman ada keluhan atau enggak. Itu tuh penting banget karena kalau ternyata tidak ada keluhan dari teman-teman, lalu dari orang lain juga tidak memberikan masukan soal kondisi mata kita, itu umumnya kita anggap normal. Tapi kita tetap minta tetap tolong ngecek ya eh, setiap tahun atau setiap 2 tahun ke dokter mata untuk pemeriksaan lebih lanjut. Gitu Kak. Oke, berarti memang mungkin ketika tadi nih gak ada keluhan, terus juga nih dok, aku pengen tanya nih dok, kadang itu ada beberapa gitu ya, apa namanya, ibu-ibu yang mengeluhkan nih, apa namanya, kak ini kok mata anak aku kok kuning ya, kira-kira tuh mungkin ada faktor-faktor penyebabnya atau mungkin bisa bawaan dari lahir ya dok? Nah, pertanyaan ini mata kuning di anak usia berapa? Karena eh, mata kuning kalau dia baru lahir 2-3 minggu setelah lahir itu tuh kita anggap normal Kak. Jadi itu tuh kan bisa hilang sendiri. Itu tuh ibu-ibu nggak usah khawatir. Cuman kalau ternyata kuningnya itu tiba-tiba sudah nyentuh usia sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak apa-apa itu ibu-ibu coba cek ke dokter. Kembali lagi kalau dia
2-3 minggu setelah lahir nggak usah khawatir karena kita harapannya nanti dia hilang sendiri gitu Oke. Kak. Tapi mungkin nih kalau seandainya nih di usia-usia kayak mungkin udah SD gitu ya, itu perlu diperiksa nggak sih dok? Kalau menurut saya, jika seandainya memang ada mata kuning, saran saya jangan ragu untuk cek. Karena kita kan nggak tahu nih, ini kuningnya kuning beneran atau ternyata kuning kehijau-hijauan, itu tuh sudah beda keluhan. Itu sudah beda ini diagnosisnya. Terus tanya anaknya ada keluhan atau enggak. Jangan-jangan tuh anaknya tuh ngerasa sering belekan, udah sering kuning, apalagi bangun tidur, tapi ternyata anaknya tuh ya sudah orang kerjanya cuma main ya sudah pede-pede aja jalan terus. Nah itu tuh juga menurut saya jangan ragu bawa ke dokter, terutama buat ibu-ibu. Oke, oke dok. Oke dok, sepertinya nih ya, mungkin juga nih buat teman mata di rumah nih kayaknya sudah banyak sekali yang bertanya gitu ya. Kayaknya kita langsung masuk ke sesi Q&A aja nih dok, gimana nih? Oke, oke Oke, Kak. nah, oke, sebelum nih kita masuk ke sesi tanya jawab bersama dengan Dokter Yusuf nih, buat teman mata di rumah, Mibus itu mau ngingetin lagi nih. Jadi Mibus kan tadi di awal sudah janji gitu ya, Mibus tuh bakalan bagi-bagi saldo e-wallet sebesar berapa Mibus? Sebesar 150.000 untuk 3 orang pemenang beruntung. Caranya gimana Mibus? Caranya tuh gampang sekali ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman mata di rumah nih ya, kalian itu tinggal follow dulu akun Instagram Aibus. Nah, jangan lupa juga nih tadi nih pantengin live kita dari awal sampai akhir. Terus nih drop pertanyaan paling menarik gitu ya seputar topik live kita hari ini. Oke. Jadi karena nih teman mata di rumah nih sudah banyak sekali yang bertanya, kita masuk ke pertanyaan pertama kali ya, Dok. Hmm, Oke, jadi untuk pertanyaan pertama itu dari kakak siapa nih? Dari kakak Indra Skill Sky. Dok, mau tanya nih tentang tanam bulu mata atau memakai bulu mata palsu. Ada akibatnya terhadap kesehatan matakah? Dan ada kasus anak 7 tahun terdeteksi kacamatanya sudah plus, apa kelainan syaraf atau yang lain nih? Aduh, ternyata ada 2 pertanyaan nih. oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa Kak. Oke, eh, pertanyaan pertama dulu. Tanam bulu mata palsu, kondisi kesehatannya untuk mata kita. Itu tuh kita Hmm. lihat dulu Kak. Karena ini adalah sesuatu di luar tubuh kita dan masuk ke tubuh kita atau ditempel ke tubuh kita lihat dia alergi atau enggak. Kadang tuh alergi itu bisa macam-macam. Alergi itu enggak harus yang masuk kita makan, tapi suatu hal yang menempel ke tubuh kita itu tuh bisa nyebabin efek alergi. Itu kita lihat dia ada tiba-tiba gatel atau enggak, lama-lama merah atau enggak, nyeri atau enggak, tiba-tiba ada ruam atau enggak, itu kita lihat. Lalu kita lihat juga Kak, ketika tanam bulu mata nih, kadang tuh keluar ketika selesai keluar salonnya oke, tapi tiba-tiba gara-gara aktivitas tiba-tiba bulu matanya itu malah eh, malah melingkar dan bisa masuk ke kelopak mata. Itu juga kita harus hati-hati karena takutnya itu justru malah bisa nyebabin sumber infeksi baru atau tiba-tiba mengantarkan bakteri baru ke mata kita. Itu kita harus hati-hati. Jadi kalau saran saya buat teman-teman yang tanam bulu mata, eh, tanam bulu matanya itu kalau bisa itu Kak, emang sesuai dengan rencana. Ini kan efek estetik. Rencananya estetik ini mau dipakai kapan? Kalau dipakai terus-menerus karena ini kalau dia pasang bulu mata, saran saya kalau emang tidak begitu perlu ya dilepas saja juga nggak apa-apa Kak, begitu. Lalu pertanyaan kedua apa ya Kak? Oke, untuk pertanyaan kedua ya dok ya, tadi itu masih dari kakak Indra nih. Jadi ada kasus anak 7 tahun terdeteksi kacamatanya sudah plus. Apakah kelainan syaraf atau apa dok? Oke, pertanyaannya kita nggak tahu kelainannya apa, tapi kalau teman-teman ngerasa bahwa tiba-tiba anak kita nggak bisa baca tulisan dekat begini, misalkan tulisan seperti ini, lalu saya baca dekat ini saya nggak kebaca, itu mungkin bisa ngarah ke plus. Terus apa yang harus teman-teman lakukan? Jangan ragu bahwa ke dokter mata atau ke spesialis mata. Itu tuh kalau teman-teman lewat puskesmas, BPJS itu sudah memfasilitasi kok kalau ada gangguan-gangguan seperti itu. Apakah itu gangguan syaraf, atau dia gangguan organ di dalam mata, atau dia ada gangguan pencahayaan di mata, itu kita nggak tahu, tapi nanti akan ada pengecekannya. Jadi seperti ada alat yang kita ada, seperti ada teropongnya yang ditaruh ke bola mata anak kita nanti untuk dicek langsung bagian dalamnya seperti apa. Gitu sih Kak. Jadi untuk jawabannya tergantung pengecekannya,
Tapi kalau memang ada keluhan itu jangan ragu bawa ke dokter, jangan ragu bawa ke puskesmas, jangan lupa bawa BPJS-nya, itu bisa gratis nanti. Oke, berarti tapi ya dok ya, ada kemungkinan berarti dok tadi anak 7 tahun ini bisa plus gitu, maksudnya di usia anak-anak itu bisa terdeteksi plus di mata ya dok? Bisa, bisa. Hmm. Eh, Kadang tuh emang ada kondisi-kondisi khusus yang tiba-tiba anaknya itu plus, itu tuh bisa terjadi. Nah, kadang itu Mbak, mata plus itu buat anak-anak, itu tuh terdeteksi ketika dia belajar atau ketika dia mulai belajar membaca. Kok semakin dekat tulisannya dia malah semakin hilang, tapi semakin jauh dia malah semakin oke. Nah, itu tuh kita udah mulai waspada tuh. Eh, Buat sebagai informasi tambahan buat teman-teman, plus yang dimaksud itu adalah ketika plus itu tuh tidak sulit melihat dekat dan minus itu sulit melihat jauh. Itu ya tadi ada pertanyaannya di situ soalnya. Oke, oke. Oke, berarti tadi nih mungkin juga ada yang masih bingung juga ya dok ya. Kalau plus itu kalau ngelihat deket kurang jelas. Kalau minus, Ya, kalau jauh, yang kurang dekat, mm-mm. kurang deket, kurang jelas. Iya, Oke, oke, seperti itu ya tadi ya buat kakak Indra Skillsky. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua ya dok. siap. Oke, oke. Untuk pertanyaan kedua itu dari kakak Tia Ananda Mulya. Dok, perbedaan antara penderita katarak mata pada anak dan orang dewasa, bagaimana cara pencegahan dan penanganan sejak dini, dok? Maaf, soalnya apa Kak? Oke, jadi sebentar nih. Oke, apa perbedaan antara penderita katarak mata pada anak dan juga dewasa, serta pencegahannya? Oke, pertama kita bahas cara mencegahnya dulu ya Kak ya. Pertama Oke. itu kita lihat dulu, katarak itu tuh lensa bola mata kita Kak, itu tuh warnanya nanti akan seperti memutih. Ketika dia memutih, dia seperti memutih itu kadang nanti akan mengganggu penglihatan kita menjadi tidak jelas. Nah, kita lihat dulu Kak, biasanya itu orang-orang dengan katarak itu tuh biasanya punya pekerjaan atau aktivitas yang tinggi paparan sinar UV-nya. Jadi orang-orang yang kena katarak itu adalah orang yang cenderung bekerja di luar rumah. Seperti misalkan apa yang sering di luar rumah, misalkan kayak pengemudi truk yang sering kena paparan sinar matahari atau tiba-tiba eh, orang-orang di luar rumah seperti ojek online itu tuh akan punya resiko kena katarak di masa depan yang lebih tinggi. Nah, karena itu biasanya kita nanti minta tolong dari mereka, apakah kalau bisa mereka helmnya ini kita tutup biar menjaga sinar UV, itu kita minta tolong ke mereka seperti itu, atau kita minta tolong pakai kacamata hitam untuk mencegah paparan sinar UV, itu juga sangat membantu buat teman-teman. Lalu juga ada tambahan juga Kak, beberapa kasus itu melihat bahwa ternyata angka obesitas itu bisa linier dengan terjadinya kasus katarak. Nah, itu nanti kita minta tolong buat dikurangi makannya dan olahraganya. Lalu juga ternyata hal yang dianggap linier dengan angka katarak itu adalah jumlah rokok. Jadi rokok Hmm. itu tuh ternyata buat orang-orang yang merokok itu juga bisa meningkatkan resiko katarak ke beberapa pasien. Lalu terus loh dok, kalau anak-anak kan nggak kerokokan, kenapa Iya, anak-anak kan juga nggak kena sinar UV, terus kenapa si anak ini bisa kena katarak? Jadi di katarak itu kak, itu tuh emang bisa karena faktor genetik dan turunan. Kalau singkatnya kita sebutnya bakat. Seperti mata plus tadi, itu tuh memang ada faktor turunan atau genetik yang bisa menyebabkan resiko katarak terjadi lebih cepat. Itu tuh memang bisa terjadi di beberapa kasus. Tapi kita harus lihat kasus-kasus yang katarak atau mata plus pada anak itu biasanya angkanya sangat sedikit, terutama di nomor-nomor apa angka 1 banding berapanya itu sangat sedikit. Jadi buat ibu-ibu tidak usah khawatir. Yang penting kalau sudah ada keluhan mata, sudah ada keluhan-keluhan susah penglihatan pada anak atau pada dewasa, jangan ragu bawa ke dokter. Seingat saya tuh katarak itu penanganannya itu sudah ditanggung BPJS Kak. oke. Dan kadang beberapa dokter spesialis mata itu sering sekali memberikan operasi katarak gratis ke masyarakat. Jadi sudah insya Allah sudah sangat
oke sih, biarpun untuk penanganannya yang operasi katarak itu masih satu dari yang paling utama, gitu kan. Oke, berarti buat tadi nih katarak mungkin jarang banget nih terjadi ke anak, cuma tidak menutup kemungkinan untuk terjadi ya dok ya. Betul, betul. Bisa juga nih tadi karena faktor genetik juga ya Genetik. kak. Nah, bakat. Oke, betul nih dok. Oke, terus juga nih tadi ternyata aku juga baru tahu nih dok, ternyata katarak juga nih ada hubungannya sama obesitas dan juga rokok ya dok. Iya, di beberapa kasus tuh itu linear, di beberapa data tuh masih sejalan. Oke, jadi mungkin nih apa namanya obesitas terus rokok bisa bisa dibilang dapat menjadi faktor penyebab katarak. Gitu bukan nih dok? Iya, bisa. Betul, Kak, bisa. Ah, oke, oke. Jadi seperti itu ya buat kakak tadi nih, kakak Tia Ananda Mulia. Nah, oke, kita masuk pertanyaan yang ketiga. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, kita itu ada dari Kak Nita, Mama Zani, Papa Heri. Oke, dok, bagaimana cara membersihkan kotoran mata agar tidak infeksi? Apakah makanan manis meningkatkan kotoran pada mata, dok? Oke, sorry, berarti yang nomor satu itu cara membersihkan kotoran mata, kedua makanan manis meningkatkan kotoran mata atau tidak? Gitu Betul. ya, Kak? Betul ya? Oke, pertama kita lihat gini, Kak. Ini saya rasa bagus sih pertanyaannya. Kadang itu eh, ada dua hal. Eh, Kakak-kakak mau beli produknya atau tidak. Jadi di apotek itu sebenarnya ada larutan pembersih mata itu ada. Itu biasanya diteteskan sebelum membersihkannya, nanti membersihkannya hanya dikasih air. Tapi memang ada larutannya. Kalau saya pribadi, jujur tidak begitu rutin menggunakan larutan yang dari apotek. Karena saya biasanya merekomendasikan larutan tersebut di beberapa kasus. Pun dokter mata yang lain juga mungkin akan merekomendasikan larutan pembersih mata di beberapa kejadian. Nah, pertama tuh kita lihat cara membersihkannya itu biasanya cukup kita bersihkan kita air-airkan itu sebenarnya sudah cukup. Cuman yang paling penting itu bukan hanya membersihkannya, Kak, tapi menjaga habit kita untuk tidak dikit-dikit mengucek-ngucek mata. Iya, Itu tuh yang jadi kasus. Kadang betul sih. mengucek-ngucek mata tuh kayak mengantarkan semua bakteri di tangan kita langsung ke mata. Jadi itu tuh habit yang sangat perlu kita waspadai. Gitu sih, Kak. Cuci matanya rutin, yang penting kita sering-sering lihat aja di kaca mata kita udah oke atau belum. Kita bersihkan saja secukupnya. Yang kedua adalah dari habit kita juga eh, jangan sampai kita sering-sering mengucek mata karena itu angka infeksi justru itu meningkatkan angka infeksi. Oke. Terus juga nih tadi dok, kira-kira tadi nih makanan manis bisa memicu timbulnya kotoran pada mata nggak sih dok? Oke, secara nggak langsung ini Kak, kotoran di mata itu kan adalah kotoran yang datang dari luar. Mm-mm. Entah dia tertiup angin, atau dia kena dari tangan kita, atau eh, atau dia tiba-tiba kita naik motor tiba-tiba ada batu nempel. Untuk makanan manis itu tidak tidak linear dengan kejadian kotoran di mata kita. Jadi teman-teman kalau mau makan silakan makan secukupnya. Yang penting ketika makan minta tolong jangan dikucek tengah-tengah makan ngucek mata itu Iya insya Allah sih. sakit, terutama kalau teman-teman makan nasi padang ngucek mata tuh lumayan nanti rasanya. Jadi kita harus hati-hati. Juga tadi mungkin saya kurang lengkap, saya izin lengkapkan cara membersihkan mata. Kalau teman-teman terus, dok, oke nggak boleh ngucek, terus aku harus ngapain nih? Kita harus ngapain? Itu tuh kita cukup kedipkan mata berkali-kali, Kak. Jadi kita, ini saya cukup rutin lakukan, jadi kalau mata saya gatal, saya tuh coba mengedip-ngedipkan saja. Karena mata kita itu sudah punya sistemnya sendiri untuk membersihkan dirinya sendiri. Jadi daripada dikucek, dikedip-kedipkan saja. Tapi nanti kalau emang ada rasa mengganjal, baru coba tangan kita dicuci air, baru kita coba ambil. Tapi kalau memang rasanya sudah sangat mengganggu, jangan ragu buat ke dokter ya kakak-kakak ya. Oke, kadang memang yang paling susah gitu ya, bagian paling susah itu jangan ngucek mata ya dok. Karena kadang Iya, kita, betul. aduh mata sedikit dikucek, gatal sedikit dikucek gitu ya. Kayak aduh susah banget tangannya gatal banget buat gak ngucek mata ya dok. Iya, Oke, berarti tadi dan salah kita satu
Iya, tadi ya salah kan? satu solusinya itu dengan ini apa namanya? Mengejip-ejipkan mata kalau mungkin matanya gatel ya, Dok. Hmm, Oke. Nah, oke, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya, Dok. hmm, Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Kakak Watik Lestari underscore Rina. Dok, saya tiap hari kerja jadi tukang batu, sering kena pasir dan kena debu. Tipsnya bersihkan mata bagaimana agar tidak iritasi, Dok? oh betul, itu bagus. Ini sering banget terjadi ke orang di teman-teman yang kerja di sering banget yang di lingkungan berpasir atau di yang batu-batuan. Pertama Bu, sebelum Ibu bekerja kita cegah dulu. Bagaimana cara pencegahannya? Kadang tuh ada di beberapa proyek bangunan tuh kadang ada yang menyediakan gloves-nya Bu. Jadi pertama satu kita lindungi dulu matanya Ibu pakai penghalang, entah ibu pakai kacamata atau ada gloves kerjanya atau kacamata kerja seperti Googles-nya begitu, itu buat kita melindungi matanya ibu. Kedua, kalau seandainya ibu sudah tiba-tiba kok misalkan ada kerikil nyangkut di mata atau tiba-tiba matanya kayak kelilipan benda besar, itu tuh satu, coba ibu buka, lalu coba ibu kedipkan dulu dia keluar atau enggak, terus coba eh, ibu lihat lagi, misalnya ada teman minta tolong dibuka terus dilihat ada gangguannya atau enggak. Kalau seandainya ada, itu nanti ibu aliri air saja, lalu eh, insya Allah itu akan keluar sendiri. Cuman kalau ternyata dia masih menempel, itu jangan ragu bawa ke dokter Bu, karena di beberapa kasus ada batu yang dia seperti menempel kuat sekali di bola mata. Nah itu tuh butuh pertolongan dokter. Jadi jangan dicoba diambil sendiri. Kedua, kalau ternyata batu atau barang atau ada batu yang kena di bagian hitam-hitam tengah bola mata kita, itu tuh sudah levelnya dokter spesialis yang melakukan. Jadi jangan ragu buat ke dokter umum ataupun ke dokter spesialis. Pakai BPJS-nya, insya Allah nanti dibantu ibu-ibu. Dibantu Kak. Terus bagaimana cara menghadapi iritasinya? Iritasi itu terjadi kalau memang sudah ada bakteri yang nyebar. Jadi bakteri atau benda asing sudah menyebar. Jadi langkah paling bagus untuk menghambat iritasi adalah segera segera mengambil benda asing tersebut, entah itu batu, pasir, segera kita bersihkan, entah pakai air mengalir atau langsung minta bantuan dokter. Begitu Kak. Oke, karena memang juga ya, Dok, ada beberapa kasus nih. Mungkin orang sekitar aku nih, Dok, kayak kelilipan gitu, kelilipan kayak pasir ataupun sesuatu ya. Nah, itu tuh kadang dibiarin terus. Mungkin awalnya itu fine aja, tapi ternyata beberapa hari kemudian malah matanya jadi merah, berair. Betul. Nah, gitu tuh tanda kan kotorannya masih di dalam atau gimana nih, Dok? Eh, mungkin Kak. Jadi ketika kotorannya masih di dalam, hal yang pasti dirasakan adalah benda asingnya itu. Kok ada yang ganjel ya? Kok ada yang ganjel ya? Hmm. Nah, itu tuh baru ketika diganjel kita bisa coba kucek. Yang penting jangan kucek mata, kita coba kedipkan matanya, lalu coba kita tarik bola mata, tarik kelopak mata, itu juga masih bisa membantu. Cuman pertanyaannya, dok, ini tuh bendanya masih ada nggak sih? Kalau Iya. yang pasirku tuh masih di mata nggak sih? Kalau pasirnya di mata, ibu tuh pasti ngerasain ada benda ganjel itu. Hmm. Kalau ibu tidak merasakan benda ganjel itu, mungkin matanya itu iritasi dari benda asing tersebut. Karena sudah nempel, bakterinya keburu nyebar, jadi ada gangguan di situ. Cuman gangguan-gangguan itu, Bu, Ibu tidak perlu khawatir. Karena biasanya itu kita sebutnya self-limited atau dia akan sembuh sendiri. Jadi jangan ragu, nggak apa-apa. Nanti biasanya butuh waktu 5 hari, seminggu, nanti dia sudah sembuh sendiri. Yang penting setelah itu Ibu jaga kebersihan mata, jangan sampai kena lagi saja. Terus nggak apa-apa Ibu kalau mau alirkan air, yang penting airnya bersih itu juga nggak apa-apa. Begitu Kak. Oke, jadi jangan lupa juga nih mungkin bisa nih pencegahan pakai kacamata ya, Dok. Terus juga nih mungkin ketika nih dirasa gitu kotorannya kok kayak nggak keluar-keluar. Nah, harus langsung pergi ke dokter. Seperti itu ya, Ya, Dok. betul. Betul Kak. Oke. Nah, untuk selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Ike Nur Azizah.
Dengan adanya skincare dok, terutama sering pakai di bagian bulu mata, apakah mempengaruhi kesehatan mata dok? Ini pertanyaannya bagus Kak. Soalnya keluhannya banyak. Jadi kembali lagi Kak, ketika kakak-kakak pakai skincare, kakak-kakak harus lihat ini skincare-nya cocok nggak, gatel nggak, ini merah nggak, atau tiba-tiba ada ruam nggak. Itu kita sebutnya reaksi alergi. Ada reaksi alergi nggak? Kita harapannya itu adalah kalau ada reaksi alergi, berarti skincare itu emang udah nggak bisa buat kakak pakai. Itu kita harus hati-hati di situ. Kedua, kalau misalkan skincare nggak apa-apa nih di mata kita, skincare mata itu kan banyak kak. Pemakaiannya Mm-mm. bagaimana? Kalau kakak pakainya oles mata langsung bersih atau enggak? Terus saya tahu ada skincare, saya nggak tahu namanya apa, yang dia tuh seperti odol kayak langsung dioleskan di bawah mata. Itu juga kita perhatikan kakak pakainya benar atau tidak, bersih atau tidak. Pastikan sebelum kakak mulai pakai skincare mata itu cuci tangan dulu aja pakai sabun. Ada 7 langkah cara cuci tangan, nanti kakak bisa belajar sendiri. Pastikan pas pemberian tangan kakak bersih, karena takutnya kalau nggak bersih atau pemakaiannya salah, takutnya justru itu bukannya menunjang estetika matanya, justru malah mengganggu. Nah, takutnya di situ. Jadi perhatikan prosedurnya. Jadi satu, perhatikan alergi atau tidak. Lalu jangan lupa cuci tangan sebelum pemakaian, dan prosedurnya benar atau tidak. Begitu kan. Oke, tadi kan emang apa namanya sekarang banyak banget skincare ya dok, kayak mungkin nih serum bulu mata yang kayak mungkin setiap pagi setiap malam kita olesin buat mungkin nih bulu matanya biar tambah lebat, terus mungkin ada eye cream dan lain-lain, berarti mungkin boleh ya dok, cuma memang harus sesuai prosedur gitu ya. Siap, Kak. Oke, nah oke nih mungkin juga nih buat teman mata di rumah nih, kira-kira ada yang mungkin mau bertanya lagi kah? Nah, oke nih dok, mungkin kita masih ada punya waktu sekitar 8 menit lagi. Mungkin dari dokter itu sendiri nih, ada pertanyaan menarik yang dokter pengen jawab nggak nih dari followers kita nih di live ini? Ada Kak, ini Free Kaswari. Oke. Apakah menghirup asap rokok itu bisa merugikan mata kita? Jika iya, bagaimana cara menghindari asap rokok sedangkan kita berada dibuang kerja? Oh, dibuang Hmm. asapnya di tempat kerja. Oke. Jadi gini Kak, ini tuh biasanya terjadi di tempat-tempat yang lokasi yang padat, padat padat masyarakat, seperti misalkan kita naik bus kota atau kita naik kereta ekonomi udah bagus, naik naik bus yang antar kota yang padat. Itu biasanya kan ada orang rokokan. Apakah asap rokok bisa mempengaruhi mata kita padahal orang lain yang menghisap? Itu bisa. Jadi ada beberapa orang-orang yang sangat sensitif, matanya kena asap rokok saja sudah keluar air mata, sudah sangat terganggu. Itu tuh juga itu harus kakak hindari. Itu tuh hal yang sangat normal terjadi. Jadi memang ada orang-orang yang matanya kena asap rokok tuh masih kayak terganggu sedikit, lalu dia nggak apa-apa. Ada satu lagi yang nggak bisa. Itu jangan ragu buat kakak hindari, karena takutnya tuh kalau kakak terpapar, matanya kena asap rokok dari tempat yang padat tadi itu, takutnya nanti ke depannya kakak masa sepanjang jalan mau keluar air mata, itu kan nanti sangat mengganggu ke depannya. Apalagi nanti takutnya kalau udah terlalu keluar air mata, nanti ada mata merah juga bisa terganggu. Itu jadi perlu kakak hindari. Kalau itu memang memang harus buat aturan khusus sih, buat tidak merokok dalam ruangan atau di ruangan yang padat seperti dalam bus antar kota, seperti itu kan. Oke, jadi memang ternyata rokok juga nih bisa membuat sesuatu mungkin kayak matanya jadi iritasi ataupun yang lainnya, karena memang kadang tuh setiap orang beda-beda ya dok ya, ada yang memang lumayan sensitif banget nih kena asap rokok, jadi mungkin berair ataupun iritasi gitu ya dok. Nah, iya kak. Oke, itu mungkin ya bisa dicegah dengan pakai kacamata nggak sih dok? Eh, Bisa kak, karena kan kacamata itu benda padat, jadi harapannya ketika ada asap akan meminimalisir, tapi namanya asap kan akan tetap masuk ke mata. Iya Nah itu tuh bener. kita harus harus ini nih, harus kalau dia tetap kena ya ya hindari atau minta dia matikan rokok. Oke, oke nih dok. Ternyata nih sudah ini ya sebentar lagi sudah
jam 3 gitu ya, nggak kerasa sudah di penghujung acara nih Oh dok. ya, Nah mungkin ya nih Kak. terakhir ya dok, dari dokter Yusuf sendiri nih, kira-kira ada pesan khusus ataupun tips untuk teman mata di rumah agar bisa lebih aware dengan pentingnya masalah kesehatan mata nggak nih dok? Oke, kalau saya nomor satu, ini penyebab mata di tempat kerja itu paling sering di sepengalaman saya itu dua hal. Karena kita terlalu sering lihat layar laptop atau sering layar laptop atau sering baca hal yang butuh fokus lama, itu bikin mata kita seperti tegang atau kita sebut eye strain. Jadi jangan ragu buat istirahatkan mata pakai rumus 20 20 20 tadi, 20 menit, istirahatkan 20 detik, lihat benda di jarak 20 kaki atau 6 meter, itu juga bisa membantu. Lalu kedua, jangan dibiasakan ngucek mata karena infeksi mata tuh justru justru kayaknya angka tertingginya gara-gara tangan kita sendiri. Jadi jangan biasakan. Kalau memang terganggu, jangan ragu buat ketipkan mata atau jika memang sudah ada benda yang menempel, coba kita air-airkan dengan air keran atau air bersih lainnya. Itu juga jadi penting. Juga sekarang masalah mata itu sudah banyak banget yang dibantu oleh BPJS. Jadi jangan ragu buat pakai BPJS ke puskesmas atau ke dokter terdekatnya teman-teman. Oke, jadi tadi nih jangan lupa nih buat mengistirahatkan mata nih, mungkin yang tadi nih bekerjanya kayak fokus banget di depan layar, jangan lupa diistirahatkan gitu ya dok. Terus tadi juga nih jangan lupa buat menahan diri agar gak ngucek-ngucek mata gitu. Terus juga nih tadi nih bisa pakai metode 20 20. Terus ketika nih mungkin ada permasalahan mata, harus ini ya apa namanya, jangan takut buat pergi ke dokter gitu ya Betul. dok. Oke, juga nih teman-teman juga nih pastinya harus konsisten gitu ya menciptakan habit yang baik gitu ya untuk apa namanya kesehatan mata kita gitu ya. Nah, oke. Buat nih teman-teman mata di rumah nih sepertinya waktu kita sudah hampir selesai nih di episode ke-16 ini. Nah, untuk Dokter Yusuf Managali, terima kasih banyak ya dok sudah berkesempatan Terima kasih Kak hadir. Salsa. Iya, terima kasih sekali dokter. Nah, mungkin juga nih untuk teman mata di rumah gitu ya, tadi yang kayak, aduh aku ketinggalan nih Mibus, boleh banget langsung aja follow Instagram kita di ibus.id. Dan untuk yang apa namanya mau tahu lebih lanjut pembahasan kali ini ataupun ada pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan, boleh banget juga nih teman mata di rumah follow Instagram Dr. Yusuf Managali. Nah, pastinya juga nih karena di Instagram beliau banyak banget nih informasi dan juga edukasi seputar kesehatan tubuh dan juga mata. Oke dokter Yusuf, sekali lagi terima kasih ya dok untuk hari ini. Terima kasih banyak juga atas informasi yang Mibus dapatkan dan juga teman mata di rumah. Untuk dokter Yusuf, salam untuk keluarga dan sehat selalu dok. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Salsa. Izin out ya. Ya, baik dok. Oke. Jadi, Oke, oke, baik nih teman mata di rumah. Tadi kan kita sudah bahas banyak sekali hal gitu ya, terutama nih tentang menjaga kesehatan mata di tempat kerja gitu ya. Nah, sepertinya kita akan langsung lanjut ke sesi selanjutnya. Kayaknya sudah ini ya, apa namanya, ditunggu-tunggu sekali gitu ya sama teman mata di rumah. Jadi nih kita akan membacakan pemenang giveaway live episode ke-16 saat ini. Oke. Jadi nih pastinya juga nih tadi Mibus dibantu dengan tim-tim Mibus yang ada di belakang layar gitu ya. Nah, tadi Mibus sudah pilih 3 orang pemenang beruntung yang pastinya memberikan pertanyaan sangat-sangat menarik gitu ya di episode ke-16 lagi. Ke-16 ini. Oke, Mibus bakal baca ini ya. Pemenang untuk episode ke-16 ini adalah yang pertama ada Kakak Indra Skill Sky. Selamat Kakak. Untuk yang pemenang kedua ada kakak Nita Mama Zani Papa Heri. Selamat kakak Nita. Nah, untuk yang ketiga ada dari kakak Ike Nur Aziza. Selamat kakak Ike. Oke. Nah,
Oke, Mibus mengucapkan sekali lagi selamat untuk 3 orang pemenang tadi yang sudah Mibus sebutkan. Kalian berhak mendapatkan saldo e-wallet sebesar berapa Mibus? Sebesar 150.000 ya untuk 3 orang pemenang ya. Nah, untuk nama-nama yang sudah Mibus sebutkan tadi, jangan lupa untuk klaim hadiahnya. Gimana caranya Mibus? Caranya dengan langsung DM Mibus sekarang juga di Instagram kita. Oke. Nah, buat teman mata di rumah juga nih, terima kasih banyak nih udah nonton live kita hari ini. Kayaknya setiap iBus Vlog gitu ya di setiap sesinya sudah sangat-sangat bersemangat gitu ya, antusias sekali. Terima kasih. Jangan lupa buat selalu jaga kesehatan dan juga sampai ketemu di live kita di iBus Vlog selanjutnya. Bye bye.